Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Ashab Daramang sadayana, Pak, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala urang tiasa sami-sami riung pulung di masjid dina raraga tolabul ilmi. Mudah-mudahan kasumpingan anak urang anu parantos rutin dina ahad ka sabaraha ieu teh katilu, dina ahad katilu anu biasa diasuh ku Al Ustad Asep Sofyan Nurdin kaleresan anjeunna aya wagelan, insyaallah biasa simkuring bagian badal. Sanaos bagian badal tapi simkuring biasa ngabantun tema di pangaosan wengi ya, pangaosan ahad ka tilu gitu nya. Sok nyanak bahasan sejarah gitu. Upami ibu-ibu mah benten deui kamari teh ngaos naon, Bu? Kitab Riyadhus Shalihin neraskeun aosana anca Ustad Eka almarhum. Tadina wengi ieu simkuring ngabantun judul dina seri sejarah Islam, judulna sejarah pembebasan Konstantinopel. Kenapa ada judul ini? Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, Islam itu hadir ya sampai di tengah-tengah kita saat ini tidak kurang dari, kalau kita melihat kalender saja ya, melihat kalender yang paling gampang, kalender Hijriah sekarang itu 1443 tahun. Berarti sejak Nabi Muhammad SAW hijrah begitu, menyampaikan ajaran agama Allah, ajaran agama Islam, sampai kita sekarang ini kurang lebih ya 1400 tahunan begitu. Nah, 1400 tahun ini bukan waktu yang singkat. Tidak tiba-tiba kita paham agama Islam, tidak tiba-tiba kita mengenal Allah, tidak tiba-tiba kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan tidak tiba-tiba kita beriman kepada hari akhir begitu. Itu kecuali ada perjalanan panjang yang disebut dengan sejarah. Jadi kenapa Islam bisa sampai di tanah kita ini, tanah air kita di Jatihanap? Nah, bapak-bapak bet ojol agama na Islam gitu. Nah, bet ojol iman ka Allah, iman ka Nabi. Itu merupakan satu rangkaian panjang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ya mulai ketika mengutus Nabi Muhammad SAW di satu tanah yang gersang. Kalau di Al-Quran disebutkan sebelum menjadi Mekah itu biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah padang pasir yang tidak ada apa-apa. Bahkan pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan pun, tanah Mekah itu adalah satu tanah yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh peradaban pada saat itu, negara-negara atau kerajaan-kerajaan besar di dunia. Kita harus tahu dulu itu bahwa ketika Islam lahir di tanah Arab, di Mekah, bahwa kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia itu setidaknya kita tahu bahwa di situ ada Romawi, ada Persia, ada di tanah Hindustan. Makanya kenapa ada sejarah Mahabharata dan sebagainya itu, karena pusat peradaban juga besar, cukup besar di tanah Hindustan. Di Cina Sungai Kuning begitu. Besar, banyak kerajaan-kerajaan besar. Nah, yang paling dekat dengan Arab itu dua kerajaan besar, yaitu
kerajaan Romawi dan Persia. Nah, cuman anehnya, bukan aneh sih sebetulnya. Bagi Persia dan bagi Romawi ternyata tanah Arab itu tidak dipandang apa-apa. Naon tanah gersang, tidak ada apa-apa di situ. Jadi mereka tidak memperbutkan wilayah Arab, tidak memperbutkan Mekah, Madinah, Arab itu tidak dianggap. Mereka itu lompat bahkan merebutkan sampai ke wilayah selatan Arab yang disebut dengan Yaman. Sekarang Yaman, dulu juga disebutnya Yaman karena Yaman subur. Tapi kalau wilayah Jazirah Arab tengah begitu ya, Mekah, Madinah, wilayah itu adalah kering dan tidak, seolah-olah tidak ada kekayaan di situ. Ayeuna kapenak aya minyak bumi begitu ya. Sekarang baru diperhitungkan kekayaannya karena minyak bumi. Dulu mah karena belum ditemukan bagaimana cara menggali minyak bumi dan tidak tahu apa minyak bumi itu, maka tanah Arab tidak diperhitungkan sama sekali. Nah, tapi tiba-tiba di tanah Arab itu muncul satu kekuatan besar yang dibawa oleh seorang yang bernama Muhammad. Nah, ini yang membuat ternyata kerajaan-kerajaan besar pada saat itu, terutama yang terdekat yaitu Romawi, mulai memperhitungkan, wah ini bahaya. Kita tidak pernah memperkirakan ada kekuatan besar lahir di tanah gersang, kata orang Romawi. Makanya ketika muncul kekuatan Nabi Muhammad SAW pasca Fathul Makkah, pasca pembebasan kota Mekah, ditutup dengan perang Hunain. Setelah pembebasan kota Mekah, maka Jazirah Arab masuk Islam. Nah, ketika Jazirah Arab masuk Islam, mulai orang Romawi, wah ini bahaya nih, ada satu gerakan bahaya di tanah Arab yang akan mengganggu stabilitas Romawi. Maka mulailah Romawi melakukan sebuah upaya-upaya menghentikan gerakan Nabi Muhammad SAW. Mulai Romawi dari wilayah utara gitu, wilayah Syam, Palestina gitu ya, itu kemudian ke selatan ya, untuk mencoba melakukan upaya-upaya menghentikan gerakan Nabi Muhammad. Nah, upaya-upaya ini mulai terasa oleh Rasulullah. Maka muncullah setelah Fathul Makkah ada perang Tabuk ya. Sebelumnya ada perang Mut'ah. Itu ada saat perperangan melawan Romawi. Nah, begitu. Ya, jadi kita akan melihat bahwa sejarah Islam akan senantiasa bersinggungan dengan yang namanya Romawi, karena Romawi pada saat itu merupakan negara adidaya. Mun ayeuna mah Pak, sekarang negara adidaya apa yang dianggap adidaya lah sekarang? Dia dianggap negara besar, negara kaya, negara kuat. Nah, apa Pak yang diperhitungkan sekarang? Amerika, Cina, begitu ya. Nah, ibaratnya Jati Hanap kudu ngalawan Amerika atau Cina. Tong waka Jati Hanap Pak, Indonesia ge cantang tuh bisa nyaingan Cina jeung Amerika apa nan? Secara logika perhitungan kita, wah, hese begitu ya. Ngelawan Amerika, ngelawan Cina begitu ya. Sekarang secara perekonomian ku Cina kan luar biasa kita marit begitu ya. Nah, apalagi wilayah satu kota Bandung misalnya. Tapi pada saat itu gerakan Madinah begitu sampai mampu ya suaranya itu menggema sampai ke kerajaan adidaya pada saat itu Romawi. Sampai Romawi merasa terusik adanya Madinah begitu. Seperti misalnya Amerika atau Cina merasa terusik adanya kota Bandung yang menghimpun satu kekuatan begitu. Tapi pada situ masih dipandang masih gampang begitu. Nah, begitu ya. Jadi inilah nanti akan yang akan terjadi begitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya coba angkat satu tema pembebasan Konstantinopel. Konstantinopel itu apa? Konstantinopel itu adalah ibu kota Romawi Timur pada saat itu, Bizantium. Jadi begini, dalam sejarah Romawi itu terbagi dua. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Romawi Barat itu ibu kotanya Roma. Sampai sekarang Roma, Itali. Makanya ada Vatikan di sana. Nah, kalau Romawi Timur di Konstantinopel. Konstantinopel pada saat itu di zaman Nabi yang berkuasanya adalah
Raja Heraklius, Kaisar Heraklius pada saat itu. Dua kekuatan besar, Romawi Timur, Romawi Barat, begitu. Nah, yang saat ini kalau kita ingin menggambarkan Konstantinopel itu bagaimana bisa teka bayang, maka bayangkanlah kota Istanbul, yaitu kota terbesar di Turki. Kalau sekarang kita mulai mendengar gaungnya Turki pasca kepemimpinan siapa? Erdogan, begitu ya. Turki itu mulai diperhitungkan bahkan oleh dunia barat, begitu ya, keislamannya, begitu. Di situ ada satu kota, Istanbul. Dulu Istanbul itu menjadi ibu kota Turki ya. Nanti saya lompat lagi dulu ya. Tapi pasca kepemimpinan Kemal Atatürk dipindahkan, begitu. Istanbul sudah tidak jadi ibu kota lagi. Tapi Istanbul tetap menjadi kota terbesar di Turki, termegah, termewah. Jadi Pami Ameng tadi itu Pak, kita akan menyaksikan keindahan luar biasa yang disebut dengan kota Istanbul. Hoyong kadar itu Pak. Ayo itu sasarangan. Nah, gitu tadi di Nurapahat Peris aya tabungan umroh. Tabungan umroh sugan bisa dugikan kaditu ka Turki. Hoyong apal mah bisa hoyong apal kumaha. Di situ ada satu masjid yang menjadi sejarah. Kemarin kan diberitakan luar biasa oleh Erdogan yang dulunya itu adalah gereja ya. Masjid apa? Hagia Sophia gitu ya. Dulu gereja, kemudian jadi museum. Nah, sekarang dijadikan lagi masjid ya. Nanti pada masa ini saya coba akan sampaikan. Nah, di Turki itu ada satu kota namanya Istanbul. Nah, Istanbul itu dulunya Konstantinopel, ibu kotanya Romawi Timur. Satu kota yang selama 1100 tahun tidak ada satu kerajaan pun yang mampu menembus Konstantinopel, termasuk Persia pun kesulitan. Sampai siapa itu Napoleon Bonaparte gitu, Napoleon Bonaparte. Nah, beliau pernah menuliskan satu tulisan begitu ya. Dalam tulisan beliau menyampaikan begini, andai kata dunia ini menjadi satu kerajaan, maka pasti ibu kotanya adalah Konstantinopel. Kenapa? Karena itu adalah kota terkuat, benteng terkuat, kota termegah pada saat itu. Sampai menyimpulkan bahwa ibu kota yang paling layak untuk menjadi ibu kota di dunia, andaikan kerajaan dunia ini menjadi satu kerajaan, adalah Konstantinopel. Nah, jadi ini merupakan sebuah istilahnya impian semua kerajaan di muka bumi pada saat itu ingin merebut Konstantinopel. Tapi 1100 tahun itu tidak pernah ditembus benteng Konstantinopel. Begitu ya. Nah, di peta begitu ya. Ya, ke gambar ini Arab nih. Atau coba saya perlihatkan saja secara ini ngarah ke gambar nih. Tadi dunia Pak, tadi orang teh di dia ya. Tadi dia di Indonesia, di Jawa Barat, Bandung. Nah, ke sebelah mana itu barat ya? Ke sebelah barat ke sini. Nah, dari Indonesia lamun ibadah haji pan ti dieu tah pesawat teh. Dari sini terus ke sini nih. Nah, di sini tuh Arab. Nah, Arab. Kela. Nih, ini Arab. Ini wilayah Arab. Nah, saya warnai lah. Nah, yang biru ini Jazirah Arab. Di bawah ada Yaman, Oman, Pamaman kadituna lah aya apa nama. Nah, ini wilayah Syam. Di atas ini wilayah Syam. Ya, kasih gambar warna hijau. Nah, ke atas di sini ini Turki. Turki misalnya di warna ungu lah, ini Turki. Nah, di atas Turki ini, di sini Pak, ini saya kasih lingkaran nih di sini. Nah, ini Konstantinopel atau Istanbul itu ada di sini. Jadi dulu sebelum menjadi bagian wilayah Turki itu di sini, Konstantinopel itu ada di sini. Nah, jadi dari Arab dari sini menuju ke Konstantinopel itu cukup jauh.
Dari Madinah saja, dari Madinah ke wilayah Syam, ke Palestina, itu sekitar 950 km. Nah, ini mencapai ke Konstantinopel, ke sini. Nah, menariknya begini Pak, menariknya. Nih coba kita kembali lagi ke sini ya. Jadi asal mula kenapa Konstantinopel itu dibebaskan ya, atau istilahnya apa? Islam masuk ke sana itu berawal dari, nah ini Konstantinopel itu benar. Apa disebutnya semenanjung? Nah segini Konstantinopel tuh, satu kota segini. Di seberangnya Turki, di seberangnya kekuasaan Turki Utsmani zaman dulu. Nah ini wilayah kekuasaannya Romawi. Nah semua ini berawal dari sini nih. Berawal dari dialog pada perang Khandaq. Jadi Rasulullah SAW pada tahun kelima Hijriah itu sempat ada rencana pasukan kaum Quraisy beserta sekutunya 10.000 pasukan, 10.000 orang itu mau menyerang kota Madinah. Nah pada saat itu Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat. Kata Rasul, bagaimana ini menghadapi 10.000, sedangkan kekuatan Madinah itu tidak lebih dari 3.000 orang kalau dikumpulkan. Sedangkan pasukan yang akan menyerang 10.000. Para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah kita sambut saja di tengah jalan. Ya Rasul begini begitu. Tapi karena kondisi seperti ini, tiba-tiba ada seorang yang bernama Salman. Salman itu namanya Salman Al-Farisi. Kenapa disebut Al-Farisi? Orang Persia. Orang Persia. Salman orang Persia masuk Islam, tinggal di Madinah. Kata Salman begini, ya Rasulullah, dulu kami di Persia begitu ya. Jadi Persia itu punya apa ya? Kehebatan Persia itu Pak. Persia itu punya kehebatan, diantaranya salah satu adalah kemampuan perang. Termasuk strategi perang, teknik berperang, itu Persia pada situ luar biasa. Makanya kenapa ingat nama Khalid bin Walid? Kalau kita mendengar nama Khalid bin Walid, beliau adalah seorang sahabat yang kalau perang, itu dalam catatan sejarah, perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid belum pernah tercatat dalam sejarah mengalami kekalahan. Selalu menang. Pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, lamun perang teh menang wae Khalid teh. Sampai akhirnya Khalid bin Walid diberhentikan oleh Umar bin Khattab, dipecat, dieureunkeun. Apa alasannya? Lantaran menang wae. Jadi dieureunkeun teh lain elehan wae ya gitu ya. Siga lamun naon pelatih Persib apa nan dieureunkeun mun eleh wae gitu. Ari mah menang wae Khalid mah. Justru karena menang wae dipecat ku Umar. Diberikan surat pemberhentian Khalid bin Walid dari kepanglimaan. Khalid juga kaget, aduh apa salah saya? Perasaan namun perang menang wae begitu. Tapi kenapa diberhentikan? Sampai Khalid bin Walid akhirnya dari Syam pergi ke Madinah begitu ya, konfirmasi kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa saya diberi surat pemecatan begitu, pemberhentian? Apa kesalahan saya? Sini kata Umar itu, Khalid, justru aku sangat menyayangimu, justru aku sangat menghormati dan menghargaimu, justru aku berhentikan engkau karena engkau tidak pernah melakukan kesalahan, karena engkau tidak pernah kalah dalam perang, makanya aku berhentikan. Kenapa? Coba perhatikan begitu. Umat Islam, pasukan semuanya saat ini sudah seolah-olah tidak bergantung lagi kepada Allah, mereka malah bergantung kepadamu. Jadi wah, lamun dipimpin Khalid pasti menang, pasti menang. Padahal yang memberikan kemenangan itu adalah Allah. Jadi Umar ingin menyelamatkan akidah. Ingin menyelamatkan akidah umat bahwa kemenangan itu bukan karena Khalid begitu. Kemenangan itu karena Allah. Tapi secara teknis, kenapa Khalid menang wae? Pak gini ya, Khalid itu sejak kecil ditanya oleh ayahnya, nama ayahnya siapa? Khalid Al-Walid, ya kan? Khalid bin Walid. Walid itu adalah yang di Al-Quran disebutkan 128 ayat tentang Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Di Al-Quran ayat 128 ayat tentang Al-Walid, tapi semuanya tentang kabar siksaan Al-Walid. Jadi bapaknya masuk neraka, di Al-Quran disebutnya masuk neraka Sakor, tapi anaknya sebagai pejuang Islam, Khalid begitu ya.
Satu saat waktu kecil ditanya oleh bapaknya, "Nak," begitu ya, "apa hobi kamu?" begitu. "Apa mun urang menaon teh cik karesepna naon?" "Pak, cenah abi mah karesepna perang." Resepna perang. Kakaknya ditanya, kakak Khalid, "Kamu kesukaannya apa?" "Dagang," gitu. Jadi ada 5 anak, pada itu ditanya masing-masing kesukaannya apa, ku bapana dijajahkeun, "Sok dagang jika gitu." Jadi sakola teh teu kudu sarua kabeh pelajaran teh, sesuai dengan bakat dan minat anak. Anaknya resep dagang dijajahkeun dagang. Resep naon? Resep perang dikirim ke Persia. Khalid bin Walid sejak kecil dikirim ke Persia belajar teknik perang. Makanya pulang dari Persia, pertama kali perang Khalid melawan Islam, pan Islam kelabakan di perang Uhud. Itu dipimpin oleh Khalid ketika Khalid belum masuk Islam. Makanya begitu Khalid masuk Islam, jadi panglima perang di Islam, menang wae. Teknik berperangnya luar biasa, diajarnya di Persia. Nah, termasuk Salman. Kata Salman, kami di Persia, kalau menghadapi pasukan yang banyak, biasanya kami menggali parit, menggali solokan begitu. Jadi tidak berhadapan langsung dengan musuh, biar musuh kewalahan untuk menembus pertahanan. Nah, ternyata disetujui oleh Rasulullah. Pada perang Khandaq digalilah parit yang dalamnya sedalam 5 meter begitu ya. 9 hasta disebut di hadis 9 hasta teh kan saidun dari ke pergelangan sampai sikut. An pergelangan sikut sabaraha senti ya? Tangan bayangkeuna ulah orang Arab. Orang Arab mau janggung badak, jadi sekitar 50 sentian mah aya. Dia lamun salapan hasta teh seperti sekiranya 4,5 meteran lah kedalamannya, lebarnya begitu ya 10 hasta dan panjangnya 2,5 kilo begitu. Itu digali begitu. Pada saat penggalian ini ada sahabat, Pak. Nah, duka iseng duka naon sahabat teh. Ini belum sedang perang, ini baru perang menghadapi orang Quraisy. Ada sahabat begini di hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ad-Dailimi dan Imam Al-Hakim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat ketika menggali parit. "Ya Rasulullah," begini, "kita ini sedang menggali parit menghadapi orang Quraisy begitu. Tapi aku penasaran begitu. Karena dengan penuh keyakinan begitu sahabat ini bahwa satu saat Islam akan besar. Islam akan menyebar di muka bumi begitu. Termasuk Islam akan mengalahkan bangsa Romawi." Di pikiran sahabat itu. Makanya sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ayul madinataini tubtahu awalan?" "Ya Rasulullah, kira-kira begitu ya. Nanti begitu ya. 2 negeri besar mana begitu yang akan pertama kali kita buka?" Tubtahu bahasanya itu dibuka begitu ya. Kalau bahasa peterjemah bebas sekarang suka diterjemahkan ditaklukkan begitu ya. Padahal nanti maknanya beda. Saya tidak akan menerangkan dulu itu. Nah, mana dulu yang akan ditaklukkan pertama kali? Mana dulu yang akan dibuka pertama kali? Konstantiniyah atau Rumiyah? Apakah Konstantinopel atau Roma? Karena sahabat tahu pada situ Romawi sudah terbagi 2. Ada Konstantinopel, ada Roma. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Mana dulu dari Romawi ini yang akan pertama ditaklukkan oleh Islam begitu. Nah, pada saat itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi geleng-geleng kepala. Cek orang Yahudi. Karena orang Yahudi pada itu ada di Madinah kan. Ceritanya satu sekutu dengan Rasulullah padahal berkhianat. Cek orang Yahudi, imah jelema teh cenah pertanyaan teh ka mana wae begitu. Ieu wae cenah yang harapan Quraisy begitu 10.000. Wah, geus raripuh tah tinggal yang nepikeun ngagali naon ieu teh cenah. Akhirnya pertanyaan bertanya tentang Romawi. Orang Jatihanap bertanya tentang bagaimana menaklukkan Amerika. Orang Jatihanap bertanya tentang bagaimana menaklukkan Cina. Pentasup akal cek orang Yahudi. Tapi Nabi pada saat itu, nah, karena Nabi itu diberikan wahyu, maka ada yang disebut dengan bisyarah. Apa itu bisyarah? Bisyarah itu adalah kabar gembira ya. Kabar kemenangan, kabar gembira yang akan terjadi di masa yang akan datang, disampaikan oleh Nabi jauh sebelumnya. Itu bisyarah.
Nah, Nabi menjawab sahabat itu, henteu kieu jawaban Nabi teh. Ah, tuh jangan tong mikiran Romawi cenah. Ya ge urusan loba kitu tah. Nabi teh kitu. Karena Nabi dibimbing oleh wahyu dan visi Nabi juga sangat jauh begitu ya. Jawaban Nabi dengan meyakinkan kepada sahabat itu, kata Nabi apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, Madinatun Khiraqla tubtahu awalan, yaitu kotanya atau negerinya Heraklius yang pertama kali akan dibuka, yang pertama kali akan ditaklukkan, ya, yakni Konstantiniyah, yaitu Konstantinopel. Jadi Nabi sudah memberikan sebuah jawaban, yang jawaban ini bisa dipastikan karena berdasarkan wahyu bahwa yang pertama akan ditaklukkan adalah Konstantinopel. Selanjutnya Roma sampai saat ini belum ditaklukkan, Pak, masih aya keneh itu di Italia. Yang pertama ditaklukkan kata Nabi Konstantinopel, begitu. Lalu jawaban Nabi apa? Kata Nabi, kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam, yang pemimpin yang mampu menaklukkannya adalah pemimpin terbaik di masanya, dan pasukan yang dibawanya pun adalah sebaik-baik pasukan yang berada di bawah kepemimpinan pemimpin itu. Jadi nu mimpinna alus, nu dipimpinna alus. Eta teh kudu saimbang. Sakapeung pan di urang mata hese maju teh, sakapeung nu mimpinna alus, nu dipimpinna garoreng. Nu dipimpinna aralus, nu mimpinna kitu patut gitunya. Jadi hese gitu. Nah, maju mah lamun nu dipimpin jeung nu mimpinna teh alus. Makanya dulu kan kenapa ada yang mengkritik kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali cenah, nah cenah ari pas zaman Nabi mah Islam teh maju, ya. Ari pas zaman anjeun nu mimpin Ali bin Abi Thalib, nah Islam teh jadi kieu, jadi mundur cenah begitu. Jawaban Ali kumaha teh eleh geleng ceuk Ali teh iya, karena dulu yang memimpin Islam itu adalah Rasul, dan yang dipimpin oleh Rasul adalah orang-orang seperti aku. Tah ayeuna mah nu mimpin teh saya ngan nu dipimpin siga maneh cenah kitu. Tah mun kudu cerdas mah karti eta teh. nu dipimpin model kalakuanna model kitu. Jadi hese cenah ceuk Ali teh gitu. Jadi masing pemimpinna alus ge ari nu dipimpinna kararieu mah hese diarahkeun, rapat teu datang gitunya. Dari di aya program teu dijalankeun, pan ripuh nu kitu teh. Walaupun pemimpinnya bagus begitu ya. Jadi kudu seimbang, yang dipimpin dengan yang memimpin, dua-duanya baik, bagus. Makanya kata Nabi, satu saat yang akan membebaskan Konstantinopel adalah pemimpin terbaik dan yang dipimpin terbaik. Dan Nabi menyampaikan ini, kenapa tidak begini? Nanti aku yang akan memimpin. Karena begini, Nabi memperhitungkan bahwa Romawi tidak akan bisa ditaklukkan dalam waktu dekat ini, ketika Nabi masih hidup. Karena masih terlampau jauh jaraknya. Romawi masih terlalu besar pada saat itu, yang Islam baru muncul. Jadi secara logikanya Jati Handap Maulaka bisa menaklukkan Amerika, tapi Nabi memperhitungkan akan ada di satu waktu begitu ya, siapa yang memimpinnya bisa menaklukkan. Nah, maka pada saat itu upaya pembebasan Konstantinopel sudah mulai dilakukan oleh para sahabat dengan penuh semangat ingin mewujudkan bisyarah Nabi. Wah, aku saya lah sugan pas saya ya nu mimpinna, pas zaman saya nu mimpin. Maka pada saat itu peperangan melawan Romawi sudah mulai dilakukan di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa Nabi pun pernah, cuman di wilayah perbatasan. Ya, tadi perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah, perang Tabuk begitu. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin juga sudah dimulai. Nah, puncaknya pada masa Daulah Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin meninggal semua, Abu Bakar sudah tidak ada, Umar sudah tidak ada, Utsman sudah tidak ada, Ali bin Abi Thalib sudah tidak ada. Baru gerakan pada saat itu dimulai oleh putranya Muawiyah, yaitu Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pada saat itu Yazid berencana mau memimpin pasukan besar pada saat itu untuk mewujudkan bisyarah Nabi menembus Konstantinopel. Kenapa? Karena wilayah Syam, wilayah atas dari Arab gitu, wilayah Palestina, Damaskus, itu sudah dikuasai, tinggal ke atas, tinggal menyeberang ke Konstantinopel begitu. Dan harus menggunakan pasukan air, pasukan perahu. Tapi karena teknologinya masih sangat rendah,
teknologi kemampuan perang laut begitu ya, sedangkan Romawi sudah sangat luar biasa, kalah. Gagal 7 kali upaya penyerbuan Konstantinopel, gagal terus. Ada yang menarik, nama sahabat, Pak pernah mendengar nama sahabat ini saya tulis, Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu adalah seorang Ansor, orang Madinah, yang rumahnya pernah ditinggali oleh Nabi selama 7 bulan. Jadi gini, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan tidak langsung punya rumah. Kenapa? Karena yang pertama kali Rasul bangun itu masjid. Rasul bikin masjid. Bahkan uang Rasulullah pada situ ya dibelikan tanah, satu bagian dari tanah yang kemudian menjadi Masjid Nabawi. Sebagiannya wakaf gitu, sebagiannya dari Nabi, wakaf dari Nabi. Nah, maka Nabi tidak membangun rumah dulu. Nabi tinggal di rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. 7 bulan Nabi tinggal di sana. Rumahnya loteng, di atasnya Nabi tinggal. Dan Abu Ayyub sangat gembira, kenapa? Karena begini Pak, ditinggali oleh Nabi, maka seisi rumah menjadi mulia, karena di situ tinggal orang yang mulia. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori pernah mendengar begitu ya, tentang bisaroh yang tadi, Konstantinopel akan dibebaskan oleh Islam. Maka jadi cita-cita Abu Ayyub Al-Ansori. Kata Abu Ayyub Al-Ansori, ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang pada saat itu mendengar atau menyaksikan derap langkah pasukan menembus Konstantinopel. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah wafat, Konstantinopel belum ditembus. Khulafaur Rasyidin sudah wafat semua, Konstantinopel belum ditembus. Sampai umur Abu Ayyub Al-Ansori 80 tahun. Kabayang usia 80 tahun sekuma saya di dia atas 80. Bakar sabara. 80 tahun. Umur 80 tahun mendengar pasukan Yazid mau menembus Konstantinopel, minta izin begitu. Yazid begitu ya. Saya ingin ikut, saya sahabat Nabi ingin. Ari Aki, pan disebut 80 tahun. Aki mah tong ngiring jihad. Calik ku atos berisi ripuh di dituna. Maksa si Aki teh 80 tahun, saya ingin ikut cenah. Pas ditanya oleh Yazid, "Kenapa engkau ingin ikut?" Karena aku pernah bercita-cita di depan Rasulullah ingin mendengar derap langkah begitu Konstantinopel ketika dibebaskan. Tapi yang terjadi apa? Kan tidak berhasil. Tapi dibawa Abu Ayyub sampai di tengah perjalanan, Abu Ayyub sakit-sakitan Pak. Nyatu 80 tahun dibawa perang. Aduh rayod, sup angin saeutik amanan. Aduh segala karasa. Diuk lila oge leke sekeng gitunya. Beres ngawas gelas sok kaciri dah masih mah rek cengkat mal bisa langsung dan juga budak ngora gitunya. Apa gitu? Abu Ayyub sampai pada saat itu dalam keadaan Abu Ayyub sudah sangat repot, kata Abu Ayyub, Yazid begitu ya. Kalaupun aku tidak bisa sampai ya ke Konstantinopel bersamamu, kalaupun aku mati di tengah jalan, kata Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub berwasiat, aku ingin dikuburkan di depan benteng Konstantinopel. Maka ternyata di tengah perjalanan Abu Ayyub meninggal dunia Pak. Dan jasadnya, jenazahnya dibawa pada saat itu ke depan benteng Konstantinopel, dikuburkan di situ. Makanya sampai sekarang kalau kita pergi ke Istanbul itu ada satu di situ ada kuburan Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Nabi ada di situ di Turki, di Istanbul. Ada namanya Abu Ayyub Al-Ansori karena dia ingin dikuburkan di situ. Ya, ingin dikuburkan di situ. Kenapa? Cita-citanya ingin mendengar derap langkah pasukan yang membebaskan Konstantinopel begitu. Nah, selama kurun waktu 850 tahun, beberapa generasi Daulah Umayyah, generasi Daulah Abbasiyah itu tidak mampu menembus Konstantinopel saking kuatnya benteng Konstantinopel. Pak, nih saya coba perlihatkan dulu ya Konstantinopel itu. Ini laut Pak, laut. Di sekelilingnya itu benteng semua. Ini Konstantinopel. Semuanya benteng. Dan benteng-benteng ini lapisnya Pak, lapisnya. Ini kondisi saat ini kalau jadi tempat wisata. Benteng-bentengnya gini. Coba saya percepat dulu lah. Nah, benteng nanti siga kieu, lapisan benteng nanti. Jadi bentengnya itu sekitar 18 meter.
Jadi ada 3 lapis, ada 3 lapis. Lapisan pertama ini tuh air, Pak. Air. Jadi kan ada laut, ya kemudian dibuatkan semacam air lah di sini, colokan. Nah di sini ada lubang yang nanti kalau ada orang masuk lewat air menyelam lah gitu, itu ditutup, di benteng, tidak bisa. Bahkan sudah disiapkan bom begitu, minyak dulu dibakar. Pernah ada orang yang menggali tanah ke bawah, dan itu ternyata dibanyur oleh minyak, dibakar begitu. Jadi sulit untuk menembusnya. Di sini air, kuda itu berhenti kalau ada pasukan berkuda di sini berhenti karena air di sini. Kalaupun ada yang menembus ke sini, ini bentengnya itu tingginya itu Pak, lebarnya itu adalah 3 meter. Nanti lebar yang ini 5 meter. Ketinggiannya di sini pasukan. Jadi lapisan-lapisan ini yang membuat benteng Konstantinopel tidak bisa ditembus oleh kerajaan manapun pada saat itu. Selama 1000 tahun lebih sulit ditembus gitu. Jadi sangat sulit. Makanya 7 upaya Islam pada itu menembus benteng Konstantinopel tidak berhasil. Nah, sampai akhirnya nih, saya agak persingkat nih, waktunya terbatas. Penantian 850 tahun pada masa Daulah Utsmaniyah, atau kita mengenal Turki Utsmani. Pusat kepemimpinan Islam pada saat itu ada di Turki. Jadi Turki itu pernah menjadi pusat kekhalifahan Islam yang disebut Turki Utsmaniyah. Nah, pada saat itu rajanya atau sultannya adalah Sultan Bayazid yang melakukan upaya menembus Konstantinopel, gagal. Lalu dilanjutkan ya oleh Sultan Murad. Sultan Murad itu ayahnya Muhammad Al-Fatih. Ditembus, gagal lagi begitu. Tetapi kegagalan Sultan Murad pada saat itu, dia punya begini, Pak. Peperihan hese ku urang, sugan kawujud ku anak urang gitu. Ya Pak, ini juga siga model urang siga gitu. Namun peperihan gitunya, misalnya yang jadi ulama ku urang teu kahontal, sugan ku anak, sugan ku incu kayak gitu. Jadi dicita-citakan terus-menerus. Pembebasan Konstantinopel dicita-citakan turun-temurun. Sugan teu ku sayah ku anak, sugan teu ku anak ku incu, sugan teu ku incu ku naon di kaditu teh? Ku huyut gitu ya. Terus begitu dicita-citakan. Sampai pada saat itu seorang sultan Turki Utsmani namanya Sultan Murad. Nah, ini beliau betul-betul bercita-cita ingin menembus Konstantinopel sebagaimana bisyarah Rasulullah. Maka punya anak laki-laki, dimanfaatkan luar biasa. Anak laki-laki ini dididik secara luar biasa. Nah, pendidikan terbaik pada saat itu ya, dan kita juga sekarang harus paham yang disebut dengan pendidikan terbaik itu diantaranya adalah ketika seorang murid memiliki seorang guru yang luar biasa. Karena hakikatnya kurikulum itu ujung tombaknya adalah guru. Sehebat apapun kurikulum, sehebat apapun materi pelajaran, lihat kualitas gurunya. Kalau gurunya tidak mumpuni, sulit untuk menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Kan dulu almarhum Ustaz Usman Solehuddin beliau menyampaikan Kieu Jang cenah, bahwa sedang ngaji dulu itu. Kieu Jang cenah, diajar mah teu kudu alus tempatna. Ya, di garasi dulu ketika masih zaman garasi, saya juga tidak mengalami. Zaman garasi di Gumuruh itu adalah zamannya Ustadz Asep Sopyanuddin yang belajarnya itu ya. Ustadz Wawan, Ustadz Uus gitu. Itu belajarnya di garasi Gumuruh, pesantren Gumuruh dulu sebelum ngawujud jadi bangunan pesantren. Diajarnya di garasi. Nah, salah satu pesan Ustadz Usman itu menyampaikan kieu, bae diajar di garasi oge. Dan numpentak pinter, numpentak alus, numpentak jadi mah lain tempatna. Tapi saha nu ngajarna jeung saha nu diajarna. Gitu. Jeung teu kudu lila cenah ari masantren mah. Justru mun masantren lila kaciri beletna eta teh. Dan masantren masa kedeung asal pinter, guruna alus, nu diajar lagi alus, tereh teu kudu lila teuing gitu. Dan itu juga nasihat dulu kepada kami yang
seperti saya dulu, karena yang tidak pernah mengalami pesantren dari kecil, kan pesantren tia alit gitunya. Jadi mulai mengecap pesantren teh geus tamat SMA, karek pesantren. Nah, dulu untuk memotivasinya gitu. Sok we asal bener diajarna ya. Terus ngajarna bener, diajarna bener, teu kudu lila. Anu pesantren puluhan tahun ge kalewat cenah gitu. Asal diajarna bener. Seperti Abu Hurairah pun begitu, Pan. Kemarin waktu khutbah Jumat saya sampaikan, Abu Hurairah itu tidak lebih dari 3 tahun bersama Nabi. Yang lain seberapa tahun jeung Nabi. Jadi sejak awal masuk Islam begitu. Abu Hurairah cuma 3 tahun, tapi kenapa? Dalam catatan begitu ya, periwayatan hadis, Abu Hurairah menjadi perawi hadis terbanyak. 7.000 hadis lebih oleh Abu Hurairah. Nu lain saeutik. Ini menunjukkan bukan masalah lamanya, tapi seberapa berkualitas belajar itu. Mengajar nasaha, nu diajar nasaha, begitu, itu penting. Nah makanya Sultan Murad, beliau betul-betul mencarikan guru untuk muridnya. Walaupun seorang sultan, seorang raja begitu ya, sikapnya kepada guru muridnya, Pak. Ya, sampai begini satu saat anak sultan nih, begitu gurunya keluar dari tempat dia mau mengajar, itu muridnya Pak, termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih ini masih kecil pada itu belajar. Yang pertama kalau melihat guru datang begitu ya, lalu guru mau keluar dari tempatnya, yang dia berebut begitu, muridnya itu berebut apa? Mengenyanakeun senal. Jadi guru rek keluar, senal namanya disiapkan, pun guru iya senal gitu, senal nang mau wudu disiapkan oleh muridnya itu airnya begitu. Wah, dihormati luar biasa begitu ya. Sampai pada saat itu ketika gurunya ini ya, namanya Aksamsuddin, mau mengajar, nah pada saat itu di kerajaan pada itu pas datang begitu. Muridnya ini putranya Sultan Murad. Pada saat itu tiba-tiba begitu gurunya mencopot senal, diambil senalnya, disimpankan, dihamparkan permadani, dipersilahkan. Gurunya merasa tidak enak. Kenapa? Karena ini anak raja, itu rajana nempokeun. Lalu gurunya mendatangi raja, begitu mendatangi sultan. Wahai sultan, aduh mohon maaf begini ini murid kami ini seperti ini. Pada saat itu Sultan Murad mengatakan kepada guru dari anaknya itu, tidak gitu, wahai Aksamsuddin begitu ya, wahai guru dari putra kami begitu. Justru aku sangat senang kalau anakku bersikap seperti itu kepada gurunya. Kenapa? Karena memuliakan guru ya, itu adalah cikal bakal keberhasilan seorang murid. Seorang murid begitu ya, yang dia itu hormat luar biasa kepada gurunya, takrimnya luar biasa kepada gurunya, dia akan merasakan berkah ilmu dari gurunya. Justru lamun aya murid calutak hare-hare ka guru begitu ya, geus moal beunang berkah. Begitu ya prinsip dari Sultan Murad pada saat itu. Makanya biarkanlah anakku ini menjadi murid yang baik begitu bagi gurunya, hormat kepada gurunya. Nah gitu. Ini makanya kenapa dulu sahabat ya menyampaikan kata sahabat itu, kami sebelum belajar Al-Qur'an, maksudnya sebelum belajar ilmu, kami ini mempelajari dulu 10 tahun belajar adab, belajar akhlak, belajar bagaimana adab kepada guru, belajar bagaimana akhlak perilaku begitu. Itu dulu sebelum kanu ilmu. Tah ayeuna mah loba nu palinter, nu ilmuwan gitu ya, tapi teu berakhlak begitu. Adabna sangat rendah, adab saat ini itu. Anak-anak itu, makanya kenapa Sayyidina Ali, Imam Ali begitu menyampaikan, umur anak itu kalau 0 sampai 7 tahun, laibuhum, perbanyak bermain dengannya. Jadi kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, usia sebelum SD lah begitu, perbanyak main. So perbanyak main dengan anak. Nah, kalau anak usia 7 sampai 14 tahun, kata Imam Ali, adibuhum, ajari adab. Ajari adab begitu. Ajari sopan santun, ajari perilaku yang baik, akhlak yang baik, ajari begitu. Kenapa? Itu usia SD. Kalau anak sekolah sekarang usia SD.
Makanya kenapa usia SD itu penguatan adab, penguatan akhlak itu harus kuat. Makanya salah satu kurikulum ketika kita punya sekolah SD Islam Asob yang coba kami terapkan begitu ya, selain dari ilmu yang diajarkan, matematika, IPA, nukar itu, yang paling pertama harus ditanamkan kepada anak itu adalah adab. Bagaimana adab kepada gurunya, bagaimana adab kepada orang tuanya, bagaimana adab kepada teman, sesama teman, bagaimana adab kepada lingkungan, bagaimana adab kepada makhluk Allah yang lain, begitu. Adab dulu tanamkan, begitu, usia SD. Begitu. Nah, ini pola pendidikan yang akan menghasilkan generasi contoh seperti Muhammad Al-Fatih. Ini sudah lebih ya, sedikit lagi lah. Nah, Pak, kenapa saya perkenalkan nama Muhammad Al-Fatih? Nah, ternyata sosok Muhammad Al-Fatih inilah yang nanti sebagaimana yang tadi Nabi sebutkan, akan ada seorang pemimpin terbaik di masanya, dan yang dipimpinnya adalah orang-orang terbaik yang akan menembus Konstantinopel. Ternyata orangnya bernama Muhammad. Namanya Muhammad. Orang Turki menyebutnya Mehmed. Mehmed itu Muhammad begitu bahasa Arabnya. Begitu. Nah, Muhammad Al-Fatih inilah yang kelak mampu menembus Konstantinopel. Nah, sedikit saya sampaikan kegemilangan beliau di masa belianya, begitu ya. Hafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran dari sejak 8 tahun. Umur 8 tahun, 30 juz hafal Al-Quran. Kemudian mulai mempelajari hadis, umur 10 tahun. Mempelajari ilmu fikih, belajar matematika, belajar ilmu falak, ya, belajar strategi perang, begitu ya. Maka di usia 21 tahun, begitu, Muhammad Al-Fatih pun bahkan sudah mampu menguasai 7 bahasa. Usia 21 tahun. Maka ini menjadi seorang anak yang gemilang. Tapi kegemilangannya ini tidak lepas dari guru-gurunya. Guru-guru yang utama ya adalah yang pertama gurunya itu Ahmad Al-Qurani, guru Qur'annya. Kemudian Syekh Aksamsuddin. Ini sampai dewasanya menjadi guru yang tidak pernah mantan guru tante, tapi terus menjadi guru ketika bahkan beliau menjadi seorang sultan, begitu, Muhammad Al-Fatih. Nah, salah satu metode yang coba saya pelajari dari Aksamsuddin, gurunya Muhammad Al-Fatih ini, kenapa bisa seperti itu? Metodenya seperti apa? Ternyata Pak, kalau dibaca di sejarah itu, Aksamsuddin itu metode pengajaran kepada Muhammad Al-Fatih itu adalah dengan metode cerita. Dicerita gitu, kisah-kisah. Karena coba Pak, satu kisah atau satu cerita biasanya lebih mudah diingat oleh kita gitu ya, ketimbang dari teori secara secara definitif lah begitu ya. Tapi kalau cerita gampang apal begitu ya, mudah cerita, oh begitu, dan membangkitkan giroh. Sering Aksamsuddin mengatakan begini, dibawa Muhammad Al-Fatih itu waktu masih kecil remaja tuh. Sini. Tuh lihat, kamu lihat itu di ujung, di seberang lautan di sana itu. Di situ ada satu negeri begitu ya. Tuh, yang negeri itu oleh ayahmu tidak bisa ditembus, oleh kakekmu tidak bisa ditembus, oleh kakek buyutmu tidak bisa ditembus. Bahkan sahabat Nabi pun belum ada yang bisa menembus. Aku berharap yang kelak menembusnya adalah engkau. Dia ditanamkan itu dari sejak kecil, cita-cita itu. Makanya sampai dewasa cita-cita dari Muhammad Al-Fatih mewujudkan bisyarah Nabi menembus Konstantinopel. Maka singkat cerita Pak, pada usianya yang sudah cukup dewasa, beliau memimpin peperangan melawan Romawi Timur ya, Konstantinopel pada saat itu. Beliau menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan luar biasa. Kemudian keluasan ilmu, luasan bahasa dan sebagainya, dan kesalehan individu. Jadi gini Pak, ternyata sehebat-hebatnya Muhammad Al-Fatih ini, kanu ibadahnya teh kerep. Beliau adalah orang yang kalau tidak sakit, beliau tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan ketika perang, satu hari istirahat dari perang, beliau sampaikan kepada pasukannya semuanya saum hari ini, hari Kamis, hari Senin. Semuanya saum. Jadi kanu ibadahna kerep Pak. Jadi jangan dianggap bahwa ini seorang pemimpin, seorang khalifah kanu ibadahna hari-hari, tidak. Jadi Muhammad Al-Fatih adalah orang yang taat ibadah.
Jadi orang mah pemimpin lain gitunya, orang hebat lain begitu. Ya. Orang sukses ya bingung gitunya, dosa loba kan tahajud ge melihara rese gitu. Saum sunat oge hararese begitu. Anu ibadah begitu. Makanya kadang kalau saya baca begitu sejarah orang-orang hebat, para sahabat, para tabi'in, para pemimpin-pemimpin Islam, kalau melihat sejarah sejarah mereka tidak terlepas dari yang namanya ya ketaatan ibadah. Jadi teu hare-hare kan ibadah teh. Bangun setiap malam teh jadi satu kebiasaan. Ya. Jadi Muhammad Al-Fatih itu begitu. Dan pasukannya pun diwajibkan seperti itu. Kalau besoknya mau perang, kata Muhammad Al-Fatih, tidak boleh ada yang bangun kesiangan begitu ya. Untuk tahajud harus cukup waktu 11 rakaat. Muhammad Al-Fatih tegas dalam hal ibadah. Ya. Kalau kata Muhammad Al-Fatih saum begitu, semua pasukannya saum begitu. Makanya tidak heran dia menjadi seorang pemimpin yang hebat dengan pasukan yang hebat. Dan apa namanya istilahnya? Kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa begitu. Saya persingkat Pak, lompatlah begitu ya. Singkat cerita Pak. Jadi kekuatan benteng Konstantinopel bisa ditembus oleh Muhammad Al-Fatih itu pun memang tidak mudah. Selama 2 bulan Pak bisa menembusnya tuh. Di hari-hari pertama wah sulit luar biasa. Dan yang paling menarik ada kehebatannya ini sigana waktuna ya kita teraskan ulahnya. Waktuna ya bisi penasaran ya Pak ya. Bisi penasaran apa salah satu kehebatan Muhammad Al-Fatih ya, ketika salah satu teknologi lah istilah yang dicapai oleh Muhammad Al-Fatih pada saat itu beliau itu mampu Pak. Pada saat itu di zaman itu belum pernah ada yang membuat meriam sebesar yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi dulu itu ada seorang ahli senjata. Dia itu punya prototipe begitu ya senjata ditawarkan ke Romawi. Ari Romawi hayang murah meulina teh. Padahal kualitasnya bagus begitu, tapi Romawi mah hayang murah. No eta tahan si pembuat tahan harga moal dijual segitu mah begitu ya. Nah akhirnya dia diam sampai hampir 1 tahun di Romawi. Nah ngaranna tukang dagang pan dia akan mencari pembeli yang tertinggi. Nah tahu di seberang Konstantinopel ada Turki. Maka dia datangi di Turki ketemu dengan Muhammad Al-Fatih. Ditawari mau tidak saya buatkan senjata yang hebat begitu ya. Nukumaha nukia diterangkan dibuat sebuah gambar meriam seperti ini. Jadi ini ada tulisannya Pak di sini Ini kalau orang berdiri Pak, setengah iya. Manusia itu setengah ini. Jadi gede pisan. Di zaman hari belum ada meriam sebesar ini. Tah sakieu cenah, tapi hargana sakieu mahal. Kata Muhammad Al-Fatih, sok ka dieu cenah, harga teh jadi masalah. Tapi buatkan aku ya satu meriam yang mampu melontarkan peluru begitu ya. Yang beratnya sekian gitu disebutkan. Si orang ini ahli senjata ini curiga. Cek ahli senjata ini, bentar. Jangan-jangan engkau mau menembus bentengnya Konstantinopel, cina begitu. Kenapa? Karena senjata sebesar ini mau digunakan apa? Tidak ada benteng yang akan mampu bertahan dengan peluru sebesar ini. Dan ini hanya akan ini akan efektif dipakai menembus benteng yang sangat besar. Jangan-jangan kau mau menembus Konstantinopel. Bejakeun cenah mun kitu nya mun urang mah bejakeun. Kata Muhammad Al-Fatih ke cicing di dia lah cenah. Dibuatkan senjata untukku yang sebesar itu. Singkat cerita dibuatkan. Nah, saya persingkatlah. Akhirnya setelah selesai dibuat meriam sebesar itu, ternyata benteng yang tadi sangat tebal itu mampu dihancurkan. Dihancurkan. Tapi anon bahasa ini mah reload isi ulang peluru itu membutuhkan waktu setengah hari. Da kudu dibersihan heula atau ditungguan tiis heula da panas cenah. Mun panas ke nu bakal rusak meriam ditungguan. Jadi selama setengah hari Romawi bisa menutup kembali bentengnya.
tembak deui, nungguan deui ngisian, jieun di benteng teu angeus-angeus. Wah, gagal, hampir stres pada saat itu. Pasukan bingung bagaimana ini walaupun senjata hebat tapi tidak mampu. Sampai akhirnya hampir banyak kendala pada saat itu. Pak, dalam 1 bulan, setengahnya dari 2 bulan, 1 bulan, Muhammad Al-Fatih berpikir kembali. Tapi pikirannya pada saat itu mentok, semua orang pikirannya mentok. Kata Muhammad Al-Fatih apa? Inilah keterbatasan manusia. Satu-satunya yang bisa memberi jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, besok kita mun urang menon teh cuti prek lah. Besok kita libur. Geus we isuk mah eureun perbanyak saja besok itu ibadah, perbanyak saja berdoa. Geus tong diparikiran we. Geus caricing we, begitulah. Ibadah we heula ka Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Ternyata setelah beberapa hari dari situ, Pak, di satu malam Muhammad Al-Fatih punya satu ide yang pagi-paginya dia sampaikan. Apa idenya? Yaitu begini, menembus benteng ini bagaimana caranya menghentikan pasukan yang ada di dalamnya. Jadi harus ada pasukan yang masuk. Tetapi pasukan tidak bisa masuk karena perahu, Pak. Jadi gini ya, ini tidak semua saya jelaskan lah ya. Pak, gini nih, ini Konstantinopel, benteng Konstantinopel. Ini benteng. Nah, si pasukan perahu ini andai kan bisa masuk ke sini, nah bisa menghentikan pasukan yang ada di sini untuk membangun kembali benteng. Tapi bagaimana tidak bisa masuk ke sini karena di sini ada rantai besi besar-besar. Jadi semua kapal yang lewat rantai itu pasti akan kandas di sini. Jadi teknologi perangnya Romawi di laut. Nah, di sini di laut dia membuat sebuah pertahanan laut dengan membentangkan rantai dari ujung ke ujung. Tidak ada kapal yang bisa tembus ke sini. Nah, Muhammad Al-Fatih punya ide ya. Selepas dari sholat tahajudnya, beliau mendapatkan ide, orang taikeun gusur ka dieu tah. Jadi si perahunya itu dinaikkan ke sini, ke bukit. Ini bukit-bukit tinggi begitu ya. Kata Muhammad Al-Fatih pada saat itu kepada pasukannya, kalau kita tidak bisa melewati laut, kita angkat perahu-perahu ke bukit. Pasukannya bingung, kumaha cenah ngangkatan perahu ke atas bukit-bukit begitu ya. Kata Muhammad Al-Fatih ini kalimat yang terkenal di tulisan beliau adalah apa? Jangan kalian mengatakan sesuatu itu mustahil jika kalian belum mencobanya. Cobaan heula. Hayu isuk kurang angkutan. Maka pada saat itu, Pak, begini, Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukan untuk naik ke sana. Ada seorang yang mengatakan begini, bagaimana mungkin begitu ya? Kata Muhammad Al-Fatih dipertegas lagi begini, justru begitu. Kita melakukan sesuatu yang orang Romawi tidak memikirkannya sampai ke sana. Nyanda itu mustahil teh. Tapi cobaan heula. Ternyata betul Pak digusuran ke perahu kapal-kapal begitu ke atas bukit. Pada saat itu seharian sampai bisa naik ke atas dan diturunkan lagi ke bawah kapal-kapal 70. Dan itu sama sekali tidak diduga oleh orang Romawi. Maka pada saat itu perahu-perahu sudah sampai di sini, bisa menembus benteng ini karena benteng ini tidak dijaga. Karena mereka merasa dengan benteng air saja sudah cukup. Ternyata pasukan di sini sudah ada. Pasukan masuk ke sini, meriam ditembakkan dan sebagainya. Singkat cerita, dalam kurun waktu 2 bulan Romawi bisa ditaklukkan. Dan pada saat itu, Pak, yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih setelah berhasil menaklukkan dan Romawi pada situ menyerah, beliau yang pertama dilakukan adalah masuk ya ke gereja Hagia Sophia. Dia masuk ke sana dan di sana ada perempuan, anak-anak dan juga orang-orang lemah berlindung di gereja itu. Mereka semua ketakutan. Ketakutan apa? Takut dibantai habis. Karena bertepatan dengan tahun itu ya, tahun 1453 Masehi, pada saat itu bertepatan dengan pembantaian kaum muslimin oleh orang Spanyol. Baik perempuan, anak-anak dibantai. Nah, di sini mereka takut dibalas begitu. Tapi pada saat itu Muhammad Al-Fatih mengatakan ya, silahkan keluarlah kalian. Diamlah di rumah kalian masing-masing, kami tidak akan mengganggu perempuan siapapun yang menyerah begitu. Siapapun yang menyerah tidak akan.
Tapi yang akan aku lakukan saat ini adalah merubah gereja ini menjadi masjid. Dirubah pada saat itu gereja itu menjadi masjid. Ditutup dengan tanah liat begitu ya, simbol-simbol Kristen pada situ ditutup semua jadi masjid. Lalu arahnya dirubah sekitar beberapa derajat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, karena tidak terlalu jauh derajat dipindahkan mencegah orang makia di garisan kumaha begitu, menjadi menghadap ke Masjidil Haram, jadi masjid. Nah sejak itu jadi masjid lama. Nah pada masa ya singkat ceritalah inilah berhasil ditaklukkan Konstantinopel. Singkat cerita beres lah Konstantinopel pada itu menjadi di bawah kekuasaan Islam sesuai dengan bisyarah Nabi Muhammad SAW. Yang ini diwujudkan oleh yang bernama Muhammad. Ya, tadinya tidak disebut Al-Fatih. Al-Fatih itu julukan karena berhasil menembus Konstantinopel, makanya disebut Muhammad Al-Fatih. Berhasil menembus Konstantinopel sebagai bentuk bisyarah dari hadis Nabi SAW. Nah, sebagai penutup, apa yang terjadi selanjutnya? Maka pada saat itu Konstantinopel menjadi ibu kotanya Turki, sampai terus menerus diganti namanya menjadi Istanbul. Istanbul itu dari nama tadinya Islambul. Islambul itu artinya di situ banyak orang Islam gitu. Islambul. Nah, jadi Istanbul begitu ya. Jadi Istanbul. Pada tahun 1923 pemimpin Turki pada saat itu ya mengakhiri masa kekhalifahan, namanya Kemal Atatürk ya. Dialah yang membubarkan kekhalifahan Islam, kesultanan Islam. Mulai sejak tahun 1923 sudah tidak ada yang namanya kekhalifahan Islam. Turki Utsmani dibubarkan ya. Ottoman begitu itu dibubarkan. Maka Kemal Atatürk membuat Turki menjadi satu republik, jadi Republik Turki, bubarkan Islam harita. Itu utah pelaku apa namanya apa istilahnya sekulerisme di Turki adalah Kemal Atatürk. Bahkan masjid ini pun Hagia Sophia dijadikan museum, geus teu jadi masjid deui, jadi museum. Nah sampai kemarin kan jadi museum, lalu dirubah lagi oleh Erdogan jadi masjid. Begitu sholat pertama kali kemarin oleh Erdogan gitu, suatu tempat yang megah begitu. Nah, itu Kemal Atatürk. Maka sejak saat Kemal Atatürk tidak ada namanya kekhalifahan Islam, maka pada saat itu Islam berpecah-pecah. Tidak ada namanya negara satu kesatuan Islam. Arab jadi Arab Saudi, jadi Arab Saudi Saudi itu dari keluarga Saud gitu ya. Nanti yang mempersatukan Jazirah Arab jadi Arab Saudi, itu dari keluarga Saud, keturunan-keturunannya jadi raja sampai sekarang. Terus Mesir jadi Mesir, kemudian Yaman, semua berpecah-pecah menjadi negara-negara yang terpisah, sudah hilang dari namanya kekhalifahan Islam. Nah itu pelakunya terakhir adalah di Turki Utsmani ya, yang membubarkannya adalah Kemal Atatürk. Itu padahal perjuangan cukup lama gitu ya, sejak zaman Sultan Murad atau Muhammad Al-Fatih pada saat itu membebaskan Konstantinopel. Begitu Pak. Ya itu barangkali yang bisa disampaikan sejarah pembebasan Konstantinopel sampai akhir kekhalifahan di Turki Utsmani begitu ya. Nanti ke depannya Pak ada sambungan yang sangat luar biasa, bagaimana saya akan menyampaikan kalau nanti ada kesempatan Islam masuk ke Indonesia itu seperti apa. Bagaimana peran-peran tokoh Islam. Apa yang disebut dengan Wahabi. Nah, kita akan paham Wahabi teh naon gitu ya. Banyak orang tidak tahu semacam Imam Bonjol itu teh Wahabi hungkul ya teh ya. Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Ya, tapi kita tidak tahu Wahabi teh naon gitu. Nanti kita satu saat akan saya sampaikan Islam di Nusantara. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.